Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ega. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Seru ya? Seru. Ngajar di SMK ya? Ya. Banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih loh ya, hari ini kita jadi ketemu yang sudah kita rencanakan beberapa kali. Baru saat ini bisa kita ngobrol. Jadi rencana pertemuan kita hari ini masih seperti yang kita bicarakan kemarin ya, yaitu terkait dengan apa? Pengembangan di kelas ya. Tujuannya apa nih? Tujuannya kita ngobrol nih. Ayo, menurut Bu Ega apa tujuannya? Tujuannya untuk mengembangin gimana saya di kelas. Oke, baik. Terus hasil akhir yang Bu Ega inginkan apa? Ayo, hasil akhirnya dari kita ngobrol ini. Ada solusi dari apa masalah yang Iya. Oke ya, solusi ya nanti ya, solusi dari ya. Terus ukuran keberhasilannya ayo seperti apa? Ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini. gimana maksudnya Pak? Ya, setelah kita ngobrol nanti ada di kelas yang Bu Ega laksanakan. Nah, nanti ukuran keberhasilan seperti apa yang diinginkan dari pertemuan kita ini. Tujuannya kayak lebih baik lagi Lebih baik lagi ya. sebelumnya. Ada perubahan di kelasnya gitu ya. Oke, baik. Menurut Bu Ega nih, kekuatan apa yang Bu Ega miliki di dalam kelas itu? Ya. Kekuatan kayaknya untuk ngarahin Pak, ngarahin anak-anak. Biasanya kan mereka kalau dikasih tahu ya pasti mereka bakalan nurut gitu Pak. Ya. Kalau apalagi marah gitu kan. Tapi kekuatan yang selama ini yang dapetin itu sih paling besar Pak, kayak ngarahin mereka semua itu misalnya kalau diam gak usah ribut, ya oke. pasti mereka dengar kan, seperti itu Iya, Pak, iya. yang paling sederhana. Terus kendala yang dihadapi itu sebenarnya apa sih di kelas itu? Kendala biasanya yang tuh dapat kendala ya ada aja sih anak-anak yang kayak gak mau dengerin gitu kan Pak, terus sibuk sendiri, entah itu dia Oke. main sama temennya gitu kan. Oke. Nah terus HP sih sebenarnya Pak. Oh, HP ya. Oke. Kenapa di HP? Biasanya mereka tuh agak sibuk sendiri sih sama HP-nya ya. Tapi itu kan balik lagi seharusnya kan kasih tahu dulu gitu kan. Mereka itu selama pembelajaran ya nggak usah aktifin HP lah atau mainin HP seperti itu. Tapi masih aja ada kecolongan gitu Pak. Hal yang seperti apa yang ingin Bu Ega harapkan di kelas itu? Kan terus harapkan itu ya mereka sebenarnya harus bisa sesuai, maksudnya yang harapan yang paling besar sih mereka bisa gitu Pak, misalnya kayak praktek gitu kan. Oke. Maksimal. Terus dari mereka juga seharusnya ada apa ya kayak timbal balik gitulah Pak. Tapi sejauh ini masih aja ada yang kayak nggak pedulian gitu Pak. Oh, nggak pedulian ya. Oke. Jadi tidak peduli itu menjadi hambatan itu ya. Padahal kita kan udah niatnya bagus bahwa mereka tuh harus bisa gitu kan. Apalagi masih kelas 10 ya. Oke. Setidaknya kita udah siapin gitu kan niat. Insya Allah baiklah niatnya gitu mereka bisa. Tapi nggak taunya di mereka itu balasnya kayak nggak pedulian gitu Pak dengan niat baik kita yang dari awal gitu. Baik. Terus solusi seperti apa yang coba Bu Ega lakukan untuk menangani masalah yang tadi? Solusinya selain ngasih mereka masukan gitu kan Pak, kayak yang enggak apa ya, kasih mereka kayak pandangan gitulah Pak, kayak kalau suruh mereka diam itu untuk dengerin terus pandangan gini loh, kalian tuh harus seperti ini. Kasih kayak ngasih tahu, saya juga dulu pernah di posisinya kalian ya, kayak cerita. Oh, cerita.
baru sampai situ aja. Baik. Tadi yang disampaikan Bu Ega terkait dengan pengembangan ya. Pengembangan seperti apa yang ingin Bu Ega raih dari yang kita obrolin tadi untuk di kelasnya? Ya, setidaknya dari yang mungkin yang apalagi udah praktek gitu kan Pak, mereka bisa lah dari itu kayak ngerjain sesuatu tanpa harus dikasih apa ya, soalnya sekarang tuh mereka itu kalau praktek itu Pak harus nanya dulu gitu, kenapa kalau memang mereka merasa mungkin lupa gitu kan Pak, setidaknya walaupun nggak dikasih tahu ya catat gitu kan, mungkin seperti itu. Mungkin poin-poin yang mereka memang lupa atau penting itu seharusnya dia catat atau apa gitu kan Pak, untuk mereka biar setiap pertemuan itu nggak nanya-nanya terus gitu. Baik, jadi untuk meraih yang diinginkan tadi, rencana aksi apa yang akan Bu Ega laksanakan di kelasnya itu? Ayo, apa itu? Rencananya sih Pak, mungkin kayak masih pembelajaran yang lebih kayaknya Pak, nggak terlalu yang Gimana? itu aja mungkin Pak. Yang tidak monoton ya? Iya, Tidak monoton. Mungkin kayak gitu sih, lebih ke situ, maunya mungkin yang cara lain lah gitu kan. Iya. Metode yang berbeda gitu ya. Terus prioritasnya yang mana nih? Prioritasnya? Gimana maksudnya? Prioritas dari yang Ibu rencanakan apa dulu yang mau dikerjakan itu? Itu prioritasnya. Kayaknya dari perangkatnya dulu sih Pak. Perangkatnya dulu ya. Oke, setelah perangkat apanya? Selanjutnya. Baru ke actionnya. Action. Oke, baik. Strategi apa yang rencananya Bu Ega lakukan? Strategi yang kayak gimana maksudnya Pak? Strategi untuk meraih tadi masalah-masalah yang di kelas tadi kan, dan pengembangannya itu rencananya seperti apa strateginya? Strateginya mungkin dengan cara lain lah Pak. Cara lain ya. Cara lebih beda mungkin dari yang sebelumnya. Baik, ya baik. Terus komitmen sekarang. Nah, apa komitmennya Bu Ega nih untuk mencapai yang diinginkan tadi? Komitmennya? Ya, komitmennya Bu Ega agar keinginan yang tercapai tadi untuk pengembangan di kelasnya itu. Komitmennya berarti harus tetap ini sih Pak, tetap sama keinginannya di awal bahwa mereka tuh harus bisa gitu kan. Iya. Nggak cuma kitanya aja mungkin yang harus gini-gini, tapi kita juga kasih tahu atau apa ya. Gitu ya. Baik. Terus siapa yang bisa membantu menjaga komitmennya Bu Ega itu? Mungkin apa ya? Ayo, siapa? Agar komitmen itu tetap terjaga, siapa yang bisa membantu itu? Kayaknya selain temen ini mungkin Pak, mungkin ada apa ya, koordinatornya. Koordinatornya ya. Baik. Oke, Bu Ega, setelah kita ngobrol ini, coaching ini, tindak lanjutnya apa nih yang Bu Ega rencanakan untuk pengembangan di kelas tadi setelah kita ngobrol ini? Ya kan tadi dari awal yang perangkatnya dulu gitu kan. Oke, berarti segera mulai ya. Nah, terus apa lagi yang kedua? Sama Buatan perangkat, terus sama aksinya itu mungkin berbeda dari yang lain ya. sebelumnya. Baik. Jadi ini diskusi awal kita, pertemuan awal kita sebelum kita observasi di kelas Bu Ega ya. Nanti setelah ini mohon izin ya, nanti kita akan observasi di kelasnya, bagaimana nanti rencananya Bu Ega. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Ada yang tidak hadir hari ini?
belajar pulang berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, baik kalau kita mulai, Ibu ingin absensi dulu ya. Yang pertama itu Abdul Aziz, ada? Hadir. Aditya Rizky, so, Ahmad Saputra, Ahmad Jas, so, Aliman, masuk juga Andi Ainur, Bayi Reva, Dina Oktaviani, Dinda Aulia Romi, Elsa, Watful Hidayat, Dina Rahma, Haikal Yuda, Abaza Wainilan, Haidir Ali, Aulil, Dewayan, lalu Marsan, lalu Ishak, lalu Rinda, masuk. Masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Minggu lalu, ini dari sekarang. Bom ya? Bom itu ada bom apa aja? Bom HTML, PHP. HP. Apa lagi? Aneh. Iya, online sama offline. Biasanya kalau offline itu kalian temuin di mana? Sekolah. Daftar apa lagi? Daftar email itu ya, Mon? Yang offline dulu. Biasanya belum daftar sekolah, KTP, SIM, KTP, udah itu dan sebagainya ya. Kalau yang online, pasti tahu kan kalau online? Apa kalau online? Apa? Foto kan? Email nih, email. Apa lagi? Bikin akun-akun ya. Google. Ya, akun email kan? Email. Instagram. Instagram, apa lagi? Yang paling terkenal kan? Facebook. Ya, Facebook sama TikTok. Oh, itu kan pasti ada formnya ya. Dan formnya itu isinya kayak apa? Misalnya Biodata. Terus di situ ada apa lagi? Info. HP. Ya kan itu termasuk dalam biodata ya. Tombol submit. Ya, itu ada tombolnya juga ya. Di situ ada tombolnya, entah itu tombol daftar. Kalau kita mau daftar, mungkin kalau sudah daftar itu pasti ada lanjutannya lagi, tombol lanjutannya. Nanti itu di form itu ada banyak tampilannya ya. Itu tampilannya ada teksnya gitu kan. Ini yaitu tentang format tabel dalam HTML, gitu ya. Jadi di sini ada yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu menerapkan format tabel pada halaman web. Yang ke indikatornya itu yang pertama itu menguraikan tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel. Tag-tagnya ya. Terus kedua menyusun prosedur pembuatan tabel dalam HTML. Yang ketiga mengatur penerapan format tabel dalam web. Yang keempat menyusun prosedur pembuatan tabel dalam tabel. Nah, yang tujuannya ini ibu minta Aulil, silakan dibacakan tujuannya untuk materi kita pada hari ini. Bisa dilihat? Mau dibelikan lagi? Bisa lihat kan Aulil? Tujuan kita, materi kita pada hari ini. Yang pertama apa Aulil? Melalui kegiatan membaca teks pada slide PowerPoint siswa. Bisa maju Aulil? Aulil biar lebih jelas. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan membaca teks pada slide PowerPoint siswa dapat mengurangkan tag-tag HTML yang digunakan untuk membuat tabel dengan
teks pada slide power siswa dapat mengatur penerapan format tabel dalam web dengan baik, kreatif, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks pada slide PowerPoint, siswa dapat menyusun prosedur pembuatan tabel dalam tabel dengan baik, kreatif, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Pertama udah direkam tadi tuh. Belum. Ini tuh ada kapasitas nanti bukan tepuk tangan sama Haulil. Ya, baik, terima kasih Haulil sudah dibacakan tujuannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Haulil. Itu untuk tujuan materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya, di sini ada panduan pembelajarannya untuk materi kita hari ini. Yang pertama, kalian itu harus menyiapkan aplikasi web editor secara online ataupun online. Online. Yang kedua, menyiapkan web browser yang akan digunakan dalam menampilkan hasil. Yang ketiga, itu baca petunjuk pada bahan ajar ini dengan teliti dan selesaikan beberapa tugas di dalamnya untuk pendalaman materi pada modul ini. Ada pertanyaan? Selanjutnya, apa itu tabel dalam HTML? Ada pertanyaan untuk panduan belajar kita hari ini untuk materinya? Ibu, saya mau nanya, kan materi kita pada hari ini tabel. Jadi tabel itu apa sih, Bu? Gitu. Kita mau nanya sebelum kita belajar, kita pengetahuan awal dulu tabel itu apa sih, Bu? Nah, bagi temennya kan udah nanya nih, sebelum ibu jawab, kira-kira ada yang bisa bantu nggak temennya apa itu tabel? Ada dulu dong. Tiga. Ayo, ada yang bisa bantu jawab apa itu tabel dalam HTML? Ada yang bisa bantu jawab? Ya. Tabel adalah kumpulan susunan data yang disajikan dalam kolom dan baris. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Mau dilengkapi lagi yang lain? Dari situ ada data, terus terdiri dari kolom dan baris. Jadi itu tabel kan? Kalau tabel itu kalau tidak ada kolom dan baris, tabel nggak namanya? Jadi ada data yang dimasukkan ke dalam kolom dan baris. Selanjutnya, bagaimana penggunaan tag-tag dalam tabel HTML? Tadi kan sudah dijelaskan sama temennya, dijawab. Di tabel itu ada data, terus kolom dan baris. Nah, kira-kira di HTML ini kalian ada gambaran nggak? Bagaimana sih isi tag-tagnya dalam kolom tabel ini? Ada? Penggunaan tag TD untuk membuat kolom dan tag TL untuk membuat barisnya, Ibu. Sudah berarti ya? Udah. Tahu temennya benar ya? TD sama tag TR. Belum. Jadi tag-tag pada tabel itu contohnya seperti ini ya. Ini hasil dari dua baris, dua kolom. Ya. Di sini ada Ibu minta kalian untuk membuat hasil yang seperti ini, dua baris, dua kolom dengan tag-tag yang tadi ada TR, TD, dan
buatnya. Jadi saya tuh menggunakan tag TR sama tag TH. Jadi emang TH ini sama maksudnya buat barisnya itu, buat yang Insya Allah, buat yang ini. Diawali pakai tag HTML, terus pakai title juga, pakai body. Di bagian body itu dimasukin table, fungsi table ini untuk membuat tabelnya. Kalau nggak dipakai table, ntar nggak muncul tag tabelnya gitu. Ini maksudnya tuh dari yang ini ada kolomnya, terus ntar ada tiga kolom, terus ntar ada barisnya gitu. Ini maksudnya di center nih biar ntar tulisannya tuh ke tengah. Mungkin cuma sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anggi. Atau ada yang mau menanggapi untuk tabelnya Anggi? Saya Bu, Ya, gimana Jis? penjelasannya singkat dan padat. Sudah Bu. Singkat dan padat. Yang kayak gimana maksudnya itu apa karena penjelasannya itu bagaimana dia munculnya dua tabel, dua baris, tiga kolom, gitu kan? Ya. Atau seperti apa? Tadi yang dibingungin sama Ajis itu terlalu singkat. Ya, terlalu singkat penjelasannya. Kenapa dia ada tiga kolom, dua baris? Atau ada yang bisa menjelaskan Ibu sebelum Ibu menjawab? Kenapa dia bisa tiga kolom, dua baris? Ini kan udah ada nih. Nah, kenapa dia bisa dua baris, tiga kolom? Manda, bagaimana Manda? Kenapa dia bisa tiga baris, dua kolom?